Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isi Agus Manipi dengan NIM akhir 062 dari kelompok 14 Pratikum Tutorial Penelitian Operasional 1. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan menggunakan beberapa software yang sudah diajarkan pada tutorial sebelumnya. Ini sudah ada permasalahan yang akan kita selesaikan, yaitu sebuah usaha minuman bernama Freshpack memproduksi dua jenis kemasan untuk produk mereka, yaitu ada botol jus dan gelas smoothie. Yang dimana botol jus ini tuh membutuhkan 1 jam proses pencetakan dan 2 jam proses pelabelan. Sedangkan untuk gelas smoothie, dia membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Nah, untuk total kapasitas dari pencetakan dan pelabelan ini, itu ada 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan dalam satu periode produksi. Nah, di sini gelas smoothie dan botol jus ini menghasilkan keuntungan bersih yang sama, yaitu 6.000 per unit. Jadi, sehingga sekarang perusahaan ini tuh ingin menentukan kombinasi jumlah botol jus dan gelas smoothie yang harus diproduksi agar keuntungannya itu maksimal. Tapi tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelannya. Nah, di sini saya sudah membuat model matematikanya. Oke, nih. Yaitu ada fungsi tujuan dan fungsi batasan, yang dimana fungsi tujuannya di sini ada 6.000 X1 ditambah 6.000 X2, yaitu adalah keuntungan dari botol jus dan gelas smoothie tadi. Lalu ada fungsi batasan, ada untuk proses pencetakan ada 1 X1 ditambah 1,5 X2 kecil dari sama dengan 120, lalu 2 X1 ditambah 1 X2 kecil dari sama dengan 140 untuk proses pelabelan, dan X1 X2-nya besar dari sama dengan 0. Di sini, kita langsung memasukkan saja ke dalam tabel. Ya, di sini saya sudah membuat tabelnya. Itu di sini kita masukkan untuk pencetakan pada botol jus, itu ada 1 jam. Nah, untuk gelas smoothie itu 1,5. Lalu untuk pelabelan dari botol jus ada 2 jam. Untuk gelas smoothie itu 1 jam. Di sini kita isi 1, 0, 1, 0. Nah, untuk keuntungannya, di sini tuh kita tadi keuntungannya ada 6.000 dan dia sama. Kita tulis di sini 6.000. Di sini juga 6.000. Nah, lalu untuk bagian ini kapasitas. Di sini kapasitasnya untuk pencetakan pada botol jus dan gelas smoothie itu kapasitasnya ada 120. Nah, untuk proses pelabelan itu kapasitasnya ada 140. Di sini 0, sini 0. Nah, untuk bagian sebelah kapasitas, kita masukkan tanda yang sama seperti di model matematika ini. Itu ini sama dengan ini juga sama, tinggal kita tarik aja ke bawah. Terus ini untuk ini besar dari sama dengan. Nah, kita bakal mencari solusi optimal untuk botol jus dan gelas smoothie ini. Yang pertama itu caranya kita mencari totalnya dulu dengan cara mengetik sama dengan lalu sum produk, ketik 2 kali, terus kita pilih bagian kolom dari baris pencetakan. Kolom botol jus dan gelas smoothie dari baris pencetakan. Terus di sini kita ketik titik koma, lalu kita pilih yang bagian kolom dari solusi optimal yang ini, baris dari solusi optimal dua-duanya. Lalu kita kunci. Kuncinya itu dengan cara menekan Fn dan F4. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal enter. Nah, untuk ke bawahnya itu tinggal kita tarik seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pergi ke tab data, lalu kita pergi ke solver. Kita tekan solver. Nah, untuk bagian nah, untuk bagian atas ini kita masukkan yang ini, yang di kolom total di baris keuntungan. Lalu untuk
Untuk ini kita milihnya max karena kita itu ingin mencari keuntungan maksimalnya. Nah, untuk yang bagian ini kita masukkan baris dari solusi optimal yang ini dan yang di sampingnya. Nah, untuk bagian bawah ini kita add, lalu kita masukkan bagian selnya ini, kita masukkan yang ini di yang kolom total baris pencetakan. Lalu untuk constraint-nya kita masukkan di kolom kapasitasnya. Terus pastikan tandanya harus sama dengan tanda ini. Terus oke. Terus kita add lagi untuk bagian bawahnya, seterusnya sampai ke bawah. Ini juga constraint-nya kita masukkan 140, terus tandanya juga pastikan sama ya. Lalu oke. Terus add lagi. Kita masukkan bawahnya. Lalu ini, masukkan ini. Nah, untuk ini tandanya kan seperti ini. Sedangkan di sini seperti ini. Jadi kita ganti dulu. Kita ganti sih. Oke. Terus kita add lagi. Terus yang ini yang terakhir. Terus ini constraint-nya yang ini. Lalu kita ganti tandanya. Oke. Nah, kalau sudah, pastikan yang select of solving-nya ini kita milihnya simplex LP. Kita pilihnya simplex LP. Lalu kita tinggal tekan solve. Lalu oke. Nah, muncul. Jadi yang kita dapatkan hasilnya yaitu adalah solusi optimal untuk botol jusnya itu sebesar 45 unit, untuk gelas smoothie-nya itu 50 unit, dan keuntungan maksimalnya itu kita dapatkan 570.000. Lanjut ke software yang kedua yaitu yaitu software Lingo. Di sini di sini caranya adalah kita tinggal memasukkan model matematika tadi ke dalam ini ya, kita ketikkan di sini dengan cara mengetik max karena kita akan mencari keuntungan maksimalnya, lalu sama dengan 6.000 dikali X1 ditambah 6.000 dikali X2 lalu titik koma, enter. Di bawahnya kita masukkan yang batasan tadi, yang fungsi batasan tadi. Itu 1 dikali X1 ditambah, 1,5 kali X2 sama dengan 120 titik koma, di bawahnya 2x1 tambah 1x2, maaf, ini pakai kali. Oke. Terus kecil dari sama dengan 140 titik koma. Terus titik N. Seperti ini ya. Lalu kita tinggal pencet ini solver atau enggak CTRL-U. Sini kita lihat. Nah, oke. Di sini muncul ya, muncul hasilnya yang dimana sama seperti yang di Excel yang kita kerjakan tadi, yaitu kita mendapatkan untuk solusi optimal dari botol jus dan gelas smoothie-nya itu 45 dan 50, dan untuk keuntungan maksimalnya yaitu adalah 570.000. Selanjutnya itu ada software ketiga, yaitu adalah POMQM. Di sini pertama-tama kita pencet tab modul, lalu kita pilih linear programming, lalu new. Nah, untuk bagian titel kita isi aja dengan judul tugas buat. Nah, untuk number of constraint-nya kita pilih 2 karena tadi kita constraint itu ada 2, kapasitasnya itu ada 2, terus ada number of variable-nya itu juga 2 karena kita variabelnya tadi 2. Lalu untuk objektifnya kita pilih maximize karena kita mencari keuntungan maksimalnya.
Lalu oke. Nah, untuk bagian ini kita tinggal ganti dengan nama produknya itu yaitu ada botol jus. Terus ini juga kita ganti jadi gelas tea. Tea. Nah, untuk ini constraint satunya kita ganti sama proses yang tadi, yaitu ada proses pencetakan dan proses pelabelan. Pencetakan, pelabelan. Nah, lalu untuk ini kita isi, tadi maksimalnya itu udah di fungsi tujuan, ada 6.000 itu keuntungannya, kita tulis 6.000 di sini juga 6.000 karena tadi keuntungannya sama. Nah, untuk bagian sini, kita masukkan, tadi botol jus memerlukan proses pencetakan selama 1 jam. Nah, untuk gelas smoothie memerlukan proses pencetakan selama 1,5 jam. Sini proses pelabelannya untuk botol jus itu 2 jam. Di sini untuk gelas smoothie itu 1 jam. Hmm. Nah, untuk ini kapasitasnya tadi maksimalnya adalah 120, lalu bagian bawahnya 140. Nah, nah kalau sudah, kita tinggal pencet solve di sini, yang bagian sini. Nah, muncul solusi optimal. Solusinya yaitu untuk botol jus itu 45 dan gelas smoothie itu adalah 50 unit dengan keuntungan maksimal 570.000. Sama seperti pada software sebelum-sebelumnya. Selanjutnya itu adalah software terakhir yaitu RStudio atau software keempat. Nah, di sini pertama-tama kita pencet yang bagian file. Lalu ke New Project. Nah, lalu kita pilih yang existing directory. Nah, lalu kita tinggal pilih di mana kita akan menyimpan file yang akan didapatkan nanti. Kita mau menyimpan filenya di mana? Di sini. Kita akan menyimpan di sini aja. Terus create project. Lalu kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk, kita pencet ini. New file. Lalu yang ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengetik sintaksnya. Nah, di sini ada yang pertama itu ada menginstal page, terus memuat library, terus mendefinisikan koefisien fungsi tujuan yang dimana itu berisi yang keuntungan bersih tadi yang 6.000. Terus ada di bawahnya ada koefisien sisi kiri dari batasan yang mana itu berisi seperti berapa jam proses pelabelan dan pencetakan pada botol jus atau botol gelas smoothie. Itu ada 1, terus 1,5, 2 dan 1. Dan di sini ada end row yaitu 2 yang mana ini tuh 2 ini tuh total kolom ke bawah dari matriksnya ini. Terus ada mendefinisikan jenis batasan yang mana ini tuh berisi eh, itunya simbolnya yang mana ini tuh kecil dari sama dengan itu ada 2. Terus ada mendefinisikan nilai kanan dari batasan yang mana itu adalah jumlah kapasitas yang ada itu ada tadi untuk pelabelan ada 140 jam, terus untuk pencetakan itu ada 120 jam. Terus di bawahnya ada menyelesaikan masalah pemrograman linear. Terus menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan dan menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan yang akan kita cari. Nah, yang pertama itu kita akan mengeran menginstal ininya. Yang pertama ini kita run dulu, yang ini kita pencet run, kalau enggak CTR, CTRL, enter. Run. Nah, kalau sudah, kalau sudah seperti ini, lalu kita run yang bawahnya, yang memuat library. Nah, ini. Terus kita run. Nah, apabila sudah muncul yang seperti ini, kita yang bagian bawahnya kita run langsung barengan gitu, semuanya langsung semuanya seperti ini. Terus kita run. Nah, di sini langsung muncul ya, yang dimana nilai optimal dari botol jus dan gelas smoothie-nya itu adalah 45 dan 50. Lalu
keuntungan maksimal yang didapatkan itu adalah 570.000. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.